Dan kalau teman-teman sudah punya dan masih hold, ini boleh rekomendasinya hold saja ya untuk Antam. Kita strateginya lihat nih berikutnya. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Baik, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, kita akan membahas dari yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG di perdagangan di sesi 2 ini bergerak rebound ya, menguat. Sedangkan mayoritas bursa Asia lainnya ini bergerak terkoreksi. Nah, sebenarnya asing juga masih mencatatkan net buy terhadap saham-saham yang ada di ini ya, pasar modal. Tentunya kita lihat hari ini juga kemarin adanya pengumuman untuk libur cuti lebaran ini resmi ditetapkan dari tanggal 29 April sampai di 6 Mei. Nah, diprediksikan ini kan ada lonjakan pemudik ya. Ini masih tinggi pastinya karena memang mudik ini di tahun ini sudah dibuka kembali. Nah, ini ada jadi sentimen positif nih, terutama untuk beberapa sentimen retail dan consumer dan infrastruktur tentunya yang memang diuntungkan oleh euforia lebaran di masa yang akan datang nih ya, nanti di dekat-dekat dengan lebaran pastinya. Nah, kita lihat nih untuk beberapa saham komoditas ini, metal ini kompak bergerak menguat hari ini juga ya. Pada hari ini kemarin giliran sektor batu bara, nah sedangkan untuk hari ini giliran metalnya. Jadi kita akan lihat nih beberapa saham metal yang masih cukup menarik dan kita bisa pantau juga nih untuk sektor perbankan yang memang masih diburu oleh asing. Nah, kita akan bahas dulu dari IHSG. Hari ini IHSG ini kan naik sebesar 0,33%. Tutupan closingannya itu ada di 7.127. Nah, kita lihat di sini candle hari ini kan memang hijau, namun dia sempat turun ke bawah ya untuk menguji area support. Area supportnya kan ada di 7098. Ini sudah digambarkan dari jauh-jauh hari juga, dan ini dia mantul di area 7098 dan ini menguji area resist juga. Nah, resist untuk all time high-nya itu kan ada di 7148 ya, ini sebagai area all time high-nya, namun hari ini gagal ya, atau memang naiknya ini secara terbatas saja. Nah, IHSG kan ini masih cenderung uptrend, namun tetap lagi-lagi teman-teman tetap waspada karena memang IHSG kan ini sudah mencapai all time high-nya dan memang naiknya ini kan tidak didukung oleh beberapa perbankan, namun dari sektor komoditas dan juga dari sektor teknologi ya beberapa belakangan ini. Nah, kita lihat nih IHSG apakah memang dia bisa sanggup naik terus atau tidak. Nah, selama masih di area uptrend channelnya yang kita gambarkan seperti ini masih cukup oke, dan dia untuk supportnya kan ada di 7098, ini sebagai support pendeknya. Kalau support jauhnya ada di 7055, ini sebagai area support jauhnya. Selama dia masih bertahan di area support yang ada di area sini, ini masih cakep juga. Tapi kalau memang dia terkoreksi, kemungkinan terkoreksinya sampai di 7055 ya. Ini menyentuh area garis ini atau garis trendline tengahnya. Jadi untuk IHSG ini kita masih cermati, tetap tentunya teman-teman waspada, sesuaikan dengan trading plan, dan kalau memang untuk investasi jangka panjang ya boleh saja, tapi untuk trading jangka pendek ya kita sesuaikan dengan trading plan-nya saja ya. Nah, untuk IHSG seperti ini kita akan bahas nih. Yang pertama itu ada dari saham BMRI. Ya, BMRI hari ini naik sebesar 0,3%. Tutupan closingannya ada di 7.700. Nah, ini BMRI ini cakep ya secara teknikal, dan hari ini juga beberapa perbankan besar ini mulai dilirik oleh asing. Tentu saja tak terkecuali dari BMRI sendiri, karena BMRI ini kan menyentuh area garis MA60-nya hari ini, dan dia tertahan dibawa turun ke bawah, namun tidak
breakout ke bawah kembali dan dia tetap bertahan di area garis MA-nya. Dan ini menjadi area support yang sangat bagus juga. Kalau esok hari teman-teman kita lihat ada candle untuk hijaunya, ini masih cukup menarik nih untuk BMRI sendiri. Nah, BMRI ini boleh dikoleksi untuk jangka panjang. Secara fundamental ini perusahaan yang cukup bagus untuk long investing. Nah, bagi teman-teman yang suka untuk investasi jangka panjang, BMRI ini boleh masuk dan untuk dicicil saja ya terlebih dahulu. Selama dia masih bertahan dari area support di sini, ini masih cukup oke dan masih bisa nih untuk dikoleksi ya untuk beberapa pekan atau untuk swingnya juga boleh saja ya. Untuk swing tradingnya ini targetnya ada di mana? Untuk targetnya ada di 7.827 ini sebagai area target pendeknya 7825. Dan target jauhnya ada di 7950. Nah, kita ekspektasikan dia penguatannya hari ini memang terbatas. Namun esok hari kalau memang masih ada inflow ya masuk dari asing juga, ini cukup menarik ya. Nah, secara tren ini kan masih cukup oke ya. Selama dia masih di garis tren yang ada di area sini dan kita tarik ya, ini bisa dilihat teman-teman. Ini adalah garis trennya dan ini masih cukup bagus ya. Dia tertahan di area tren yang ada di sini. Jadi ini adalah support untuk BMRI-nya di 7625-nya. Ini sebagai area supportnya. Untuk resistennya di 7950, 7825 sampai 7950-nya. Secara volume hari ini masih di bawah rata-rata, namun ini cukup menarik karena memang kemarin ditutup dengan merah, hari ini adanya candle yang cukup menarik juga dan ini volumenya cukup tinggi. Nah, secara stokastik dan RSI di sini sudah menandakan jenuh jualnya ya. Ini ada tanda-tanda pembalikan arah dari stokastik dan RSI-nya. Jadi boleh nih teman-teman perhatikan untuk esok hari untuk saham BMRI. Nah, untuk asing hari ini bagaimana? Untuk asing dari Bank BMRI hari ini net sale sebesar 41 miliar. Ini memang tinggi ya, tapi tidak terlalu signifikan untuk asingnya sendiri karena memang adanya adanya akumulasi juga dari beberapa hari lalu. Ini 2 hari ini diakumulasi, kemudian hari ini ada buangan. Namun tetap ini masih cukup menarik secara fundamental. Untuk broker summary hari ini ada CS, AK, BB, PD dan di sini adanya CS ini masih mengakumulasi, namun tetap di sini ada sellernya juga. Nah, untuk AK-nya juga teman-teman perhatikan, AK di sini ada akumulasi. Namun di bawah di sini AK untuk sellernya ini tidak ada. Jadi AK ini masih bisa ngumpulin barang juga. Begitu juga dengan BB ini masih kumpulin barang. Jadi teman-teman boleh cicil beli ya untuk di BMRI-nya dengan strateginya DCA boleh saja dollar cost averaging. Kalau dia nanti turun kembali teman-teman bisa untuk tambah kembali ya. Ini untuk mindsetnya untuk investasi sekali lagi strategi untuk BMRI. Nah, berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada saham Inco. Ya, Inco hari ini kita lihat, ini naik sebesar 5,1%, tutupan closingannya ada di 7.175. Inco ini menarik, dia karena hari ini breakout dari area resisten yang ada di 7050-nya. Ini secara sentimen cukup menarik dan secara secara teknikal dia sudah nembus dan beberapa hari ini kan memang sulit ditembus di 7050-nya ya. Dari area sini kita bisa lihat dia tertahan terus dan tidak mau ditembus. Maka dari itu kita hari ini ada trading kan sebenarnya untuk Inco ya kalau memang untuk trading. Bagi teman-teman yang memang sudah punya dari modal bawah atau hari ini baru masuk, ini boleh di hold untuk jangka pendek saja ya. Untuk Inco ini manfaatkan untuk kenaikan karena memang sebenarnya kan Inco sudah naik tinggi dan ini kita bisa untuk tradingkan saja untuk jangka pendek ya, untuk short term. ODT ya, untuk harian saja, jangan untuk investasi di saham komoditas. Nah, Inco untuk supportnya ada di mana? Supportnya ada di 7050, ini sebagai area support. Kita ambil dari resisten hari ini. Untuk area resisten selanjutnya ada di 7.300, ini sebagai area resisten pendeknya. Dan kalau memang dia masih kuat bertahan di area 7050, kemudian tembus di area 7.300, ini untuk neck resisten ada di 7750-nya. Disclaimer on sekali lagi, ketika memang tidak sesuai dengan trading plan, teman-teman bisa lakukan batasi resiko. Kalau memang dia tembus
di area 6675 ke bawah. Kalau memang dia tembus di area sini ya, bisa perhatikan kalau dia tembus di area 6675, dia akan berpotensi bisa melanjutkan penurunannya sampai di Bollinger Band bawahnya ya. Ini bisa saja untuk melanjutkan penurunannya. Tapi kalau dia tidak bertahan tentunya di 7050 dan dia terus terkoreksi sampai ke 6675. Nah, ini silakan dicatat untuk teman-teman yang memang sudah punya barang atau memang esok hari ingin mencoba peruntungan untuk masuk di saham Inco. Jadi silakan dicatat. Nah, untuk volume hari ini di atas rata-rata ya, ini untuk perdagangan hari ini. Dan dia candlenya hari ini hijau dan volumenya ini naik dari beberapa hari atau dari hari kemarin ini naik, dan secara stokastik dia memang masih menuju untuk ke bawah ya. Ini semoga dia masih bisa bertahan dan ada tanda pembalikan arah tentunya. Tapi tetap sekali lagi waspada ya. Kalau ada profit taking karena memang hari ini juga naik tinggi, esok hari kemungkinan bisa adanya kenaikan terbatas, namun tetap ada profit taking dari para investor ya untuk Inco. Selama dia bertahan di area 7050, kita boleh nih watchlist untuk esok hari. Kalau belum punya kita wait and see, kalau memang langsung esok hijau kita bisa masuk ya. Ini untuk Inco. Bagaimana untuk asing hari ini untuk saham Inco? Hari ini ada net buy sebesar 67 miliar, ini sangat tinggi juga. Dari 2 hari sebelumnya ini sudah diakumulasi, bahkan sebenarnya dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 15 Maret ini sudah diakumulasi oleh asing. Meskipun di tanggal 4 ini ada jualan, tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini untuk Inco. Broker summary hari ini ada BK, BBAK, kemudian CC diakumulasi oleh beberapa broker. Tentu saja ada BK akumulasi, kemudian ada BB-nya juga akumulasi, namun tetap ada buangan BB di sini tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini untuk Inco-nya silakan dicatat. Untuk selanjutnya ada Antam. Ya, Antam ini kan sudah dibahas juga dari beberapa video sebelumnya, dan kalau teman-teman sudah punya dan masih hold, ini boleh rekomendasinya hold saja ya untuk Antam. Kita strateginya lihat nih. Berikutnya untuk Antam kan ini sudah menyentuh area resisten di 2690, dia breakout ya, ini cakep, dia breakout. Kemudian di 2740-nya dia sudah keluar dan dia menembus resisten di 2740. Nah, untuk strategi berikutnya atau resisten berikutnya potensialnya ada di 2910 ya. Ini sebagai area target potensial berikutnya. Kalau dia kuat, dia masih bisa menembus, bahkan kalau memang dia masih diberi ya, ini bisa ke angka psikologis 3000-an kembali. Tentu saja ini untuk medium term ya. Sekali lagi kalau memang dia belum bisa naik ke 10-nya, ini kita wait and see, atau memang kita lihat nih, kalau sudah punya di bawah ya siap-siap untuk profit taking kalau memang dia kenaikannya terbatas, karena memang ada muncul ekornya di sini. Jadi esok hari kalau memang ada kenaikan, pasti kenaikan terbatas tentunya ya. Ini untuk menguji area resisten di 2910-nya. Bahkan kalau memang esok hari bisa terkoreksi, ini wajar saja karena memang sudah naik beberapa hari. Nah, ini untuk Antam. Untuk volumenya di sini di atas rata-rata, stokastik dan RSI-nya dia sudah di area 90 dan 95, ini mendekati dengan area jenuh belinya. Jadi kesimpulannya jangan kejar untuk Antam, kalau memang sudah punya ini hold saja, kita tinggal hold. Tapi kalau memang teman-teman sudah ingin coba beli tapi ya belum punya barang ya, besok ya kita lihat dulu apakah memang dia masih kuat naik atau tidak. Kalau teman-teman memang ingin beli dan memang untuk trading jangka pendek ya buy high dan sell high gitu. Jangan teman-teman untuk Antamnya ini ditahan terus ya, karena takutnya memang ada penurunan ya, karena kita kan tahu nih kalau memang teman-teman belum masuk, ada investor yang memang sudah masuk dari bawah. Jadi pasti adanya profit taking, ini wajar saja. Nah, untuk asing hari ini kita lihat ya, asing hari ini adanya net buy 120 miliar, ini sangat tinggi juga, bahkan dari beberapa hari sebelumnya kan memang sudah diakumulasi oleh asing terus nih untuk Antam. Jadi untuk Antam ini kita bisa esok hari lihat ya, pantau.
Nah, untuk broker summary hari ini ada PD, AK, BK, YU, ya ini ada akumulasi juga ya. Dari PD kita lihat ada akumulasi, kemudian AK-nya juga ada akumulasi, di sini tidak ada seller, BK di sini ada akumulasi juga. Jadi untuk Antam ini kita watchlist nih esok hari, dan memang kalau untuk beli ya belinya jangan terlalu tinggi kalau memang belum punya, tapi kalau teman-teman mau beli ya silakan money manajemennya lakukan ya, jangan semua all in karena pasti ada profit taking juga. Nah, ini untuk Antam. Berikutnya kita akan bahas TINS. Ya, TINS hari ini naik sebesar 2,4%. Tutupan closingannya ada di 1940. Ini sebagai area tutupan closingannya ini sangat bagus ya. TINS hari ini menembus area breakout di 1915-nya. Ini sebagai area resisten. Dan untuk TINS juga mencoba tes resist juga di 1965, ini sebagai area resist dekatnya. Jadi melewati dua resist namun gagal untuk breakout, yaitu false breakout di 1965-nya. Nah, untuk TINS gimana nih strateginya? Ini kan sudah naik terlalu tinggi juga, jadi tetap teman-teman waspada ya. Kalau belum punya, ini esok hari kita wait and see apakah memang dia bertahan di 1915-nya atau tidak. Nah, kalau memang tidak ya dia akan ada penurunan. Potensi penurunannya sampai mana? Yaitu ada di sampai 1850. Ini sebagai area supportnya untuk TINS sendiri. Jadi wajar nih kalau esok hari ada penurunan. Tapi kalau esok hari ada naik langsung ya, ini untuk kenaikannya, misalkan dia naik ya, di area sini dia akan menguji area di 1965, bahkan kalau dia cakep kemudian breakout di psikologis 2000 ya, untuk menyentuh target resistennya di 2090. Ini sebagai area target resistennya untuk TINS sendiri. Nah, kalau memang teman-teman ingin coba untuk buy, jangan terlalu tinggi ya, atau jangan terlalu banyak terlebih dahulu untuk TINS-nya. Kita lakukan batasi resiko dengan money manajemennya, beli saja 10% terlebih dahulu boleh saja ya untuk TINS. Nah, untuk volume hari ini kan di atas rata-rata, stokastik dan RSI-nya hati-hati dia menuju ke arah bawah karena memang adanya profit taking dari hari kemarin ini menyebabkan dead cross ya. Ini untuk TINS-nya, tapi menarik sebenarnya ya pergerakan TINS itu. Dan stokastik RSI kan memang dia secara ini dia masih ke bawah, meskipun ke bawah tapi ini masih di garis tren untuk naiknya. Kalau dia tidak bertahan di sini ya dia akan coba terus menurun ya. Untuk adanya correction ini sangat wajar saja untuk TINS. Nah, untuk asing kita lihat hari ini ya, asing hari ini ada net buy sebesar 6 juta ya, ini tidak terlalu tinggi sebenarnya. Dan untuk broker summary-nya hari ini ada YP, AT, ZP, dan ini hanya retail saja. Jadi waspada ya teman-teman, karena memang TINS ini untuk tradingan saja. Jadi rekomendasi TINS esok hari kita wait and see terlebih dahulu. Kalau memang dia bertahan di 1915, kita boleh spekulatif buy untuk TINS-nya. Nah, ini untuk TINS. Berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya, yaitu ada GJCO. Ya, GJCO kita lihat hari ini naik sebesar 12,5%. Tutupan closingannya ada di 162. Ini candlenya merubosu ya, cakep. Dia sudah naik hijau seperti ini, didukung dengan volume transaksi yang tinggi juga. Nah, ingat di sini ada akumulasi ya. Di sini ada akumulasi, kemudian hari ini juga ada akumulasi. Ini GJTO ini di area konsolidasi atau memang di area sideways-nya. Nah, esok hari kita perhatikan nih, kalau GJTO ini masih menarik, dia tembus ya di area break di area 163 171, ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Break dari area sini masih cukup menarik. Dia bisa potensinya untuk ke 202 ini bisa memungkinkan saja selama dia bisa break tentunya di area 171 ini, di break teratasnya. Kalau tidak ya dia akan bergerak secara sideways lagi, dia area sini kemudian ke sini lagi dan membentuk area sideways kembali. Dan ini nanti untuk GJTO ya masih di dalam area trennya sideways kalau tidak break di area 171.
Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya hari ini gimana? Esok hari lakukan saja strateginya, tunggu di area breakout di 163 sampai di 171. Kalau teman-teman nekat misalkan mau masuk ya resikonya nanti akan ada profit taking tentunya dari para investor untuk saham GJCO sendiri. Volume hari ini kan memang tadi sudah dibahas, di sini ada akumulasi dan dia di atas rata-rata ya. Dan stokastik dan RSI-nya hati-hati ya teman-teman, karena memang dia mendekati area jenuh belinya. Tetap waspada sekali lagi ya, manage ekspektasi, jangan terlalu FOMO ya untuk mengejar harga untuk GJCO juga. Disclaimer on sekali lagi. Nah, untuk saham berikutnya ada Yellow. Ya, Yellow hari ini kita lihat hari ini memang bergerak fluktuatif ya. Ini low-nya ada di 121, high-nya ada di 126. Nah, hari ini kan memang candle-nya seperti ini ya. Dia masih bergeraknya naik turun saja dan 50-50 tentunya. Nah, Yellow teman-teman bisa perhatikan nih. Untuk kemarin kan sudah dibahas juga. Kita tunggu saja nih karena memang hari ini volume transaksinya juga cukup menarik ya, tinggi, tapi memang candle-nya seperti ini, dia bergerak fluktuatif saja. Nah, kita tunggu nih wait and see untuk Yellow. Kalau memang break dari area 129, dia berpotensi menguji area resisten di 138 tentunya sampai di 146-nya. Kalau dia break ya, teman-teman catat, kalau dia break 129-nya. Nah, ini untuk stokastik dan RSI dia masih terus melanjutkan penguatan, namun hati-hati adanya stokastik yang memang sudah menandakan adanya jenuh belinya. Ini untuk Yellow. Nah, untuk asing hari ini kita lihat ya, asing ini hari ini hanya untuk lewat saja ya, ada net sell tapi tidak terlalu tinggi. Dan untuk broker summary hari ini ada YB MKMG ya, ini masih ada untuk mencoba untuk trading saja. Kalau memang hari ini dia candle-nya seperti ini ya, memang ini buy and sell-nya jarak dekat saja nih untuk Yellow, karena memang sebenarnya masih dalam fase trennya untuk sideways. Nah, ini untuk Yellow. Silakan dicermati ya untuk beberapa hari ke depan. Tentu saja silakan dicatat juga nih untuk next untuk breakout-nya di 129. Nah, ini untuk saham Yellow.